Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara-saudariku, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahyudi. Guys, ngomongin kinerja Bapak Presiden Jokowi memang tidak pernah ada habisnya, guys. Karena Bapak Jokowi ini selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama di bidang infrastruktur. Jadi Papua menjadi salah satu perhatian dan titik fokus pembangunan Presiden Joko Widodo, guys. Jadi mulai dari puluhan infrastruktur Papua dan perbaikan di Papua telah dibangun dan diresmikan. Maksudnya sudah puluhan infrastruktur di Papua ini telah dibangun dan diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua, guys. Memang titik fokus Bapak Presiden Jokowi membangun di wilayah timur Indonesia, guys, karena sangat-sangat ketinggalan sekali dari tahun-tahun yang lalu, guys. Presiden berharap dengan dibangunnya berbagai infrastruktur di timur Indonesia ini dapat memperkuat perekonomian masyarakat Papua. Nah, jadi memang tujuan utamanya adalah memperkuat perekonomian di Papua. Oke, guys, kita simak berikut videonya apa saja infrastruktur Bapak Presiden Jokowi yang telah dibangun di Papua dan diresmikan sehingga menunjang menjadikan SDM lebih maju di tanah Papua, guys. Jadi langsung saja kita simak video berikut ini dan jangan lupa ikutin sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke, let's go to video. Tidak seperti dulu kita pakai dayung dan perahu taruh ke sana. Jadi terima kasih banyak pemerintah sudah perhatikan kita punya nasib di sini. Saya dan semua warga di sini bisa usaha baik. Oh, alamnya indah sekali, guys. Papua disebut-sebut sebagai surga kecil jatuh ke bumi, tanah damai dan rumah nyaman bagi beragam flora dan fauna. Pantai hingga pegunungan tingginya dengan pepohonan hijau rimbun, bak permadani hijau luas membentang memberikan sensasi eksotisme yang jarang ditemui di kawasan lainnya di Indonesia. Berlimpahnya keragaman hayati itu telah membuat kagum para naturalis dan penjelajah dunia dari berabad silam. Mulai dari puluhan infrastruktur dan perbaikan di Papua telah dibangun dan diresmikan. Presiden berharap dengan dibangunnya berbagai infrastruktur di timur Indonesia akan dapat memperkuat perekonomian masyarakat Papua. Perekonomian yang utama untuk masyarakat. Image dari bumi cenderawasih yang masih kurang dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia rupanya membuat banyak orang yang kurang mengetahui seperti apa potret Papua saat ini. Bagi kamu yang penasaran dan ingin mengetahui ada progres apa saja di Papua saat ini, kalian wajib simak vlog berikut ini. Mari datang ke Papua karena kami sudah siap untuk menerima teman-teman semua. Papua torang bisa. Torang bisa. Torang bisa. Orang bisa. Torang bisa. Orang bisa. Orang bisa. Di Papua terdapat Stadion Lukas NMB atau yang lebih dikenal dengan Stadion Papua Bangkit yang telah digunakan pada pembukaan PON ke-20 kemarin. Presiden Jokowi juga telah meresmikan 6 gedung fasilitas lainnya di Stadion megah ini, yaitu arena akuatik, arena panahan, arena kriket, arena hoki dalam dan luar ruangan, arena sepatu roda, dan arena dayung. Stadion megah ini meraih 3 rekor muri atas inovasi pembangunan instalasi tekstil dak kering terpanjang atau dom terluas tanpa baut dan atap baja lengkung terpanjang. Venue perhelatan PON 20 yang dibangun oleh PT PP ini mempunyai berbagai inovasi dan kecanggihan konstruksi. PT PP sangat bangga dapat dipercaya oleh pemerintah untuk mengerjakan salah satu gedung perhelatan PON ke-20 ini. Istora ini juga memiliki bentuk yang unik, yaitu seperti rumah adat Honai dengan atap yang melengkung, salah satu
Youth Creative Hub ini, maka kami akan mewadahi seluruh pemuda-pemudi yang ada di tanah Papua yang memiliki bakat, talenta, semangat untuk membangun, dapat bergabung bersama kami. Kami yakin kami dapat ikut membangun bangsa dan negara ini dengan semangat, dengan daya juang kami, dan dengan bakat yang kami miliki. Kami mohon dukungan kepada Presiden Republik Indonesia. Kami siap untuk membangun Indonesia dari timur negeri ini, dari Papua. Mohon dukungannya dan semoga sukses dan jaya pergerakan Papua muda inspiratif untuk Indonesia. Progres selanjutnya adalah pembangunan Jalan Trans Papua. Akses menuju sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Papua sebentar lagi bakal semakin mudah. Jalan Trans Papua dengan bentang sejauh 3.462 km tidak lama lagi akan selesai. Menurut berita yang beredar, pengerjaan proyek Jalan Trans Papua sekarang hanya menyisakan 16 km saja. Tepatnya pada ruas jalan Wamena, Jayapura, yang sekarang pengerjaannya masih sedang dikerjakan. Apabila jalan Wamena ke Jayapura selesai dikerjakan, maka jalan Trans Papua nantinya saling terhubung hingga ke wilayah perbatasan Indonesia sampai ke Papua New Guinea. Lalu dengan adanya jalan Trans Papua, maka wilayah-wilayah yang terisolasi di Papua Barat dan Papua bakal semakin terbuka aksesnya. Tidak hanya itu, Jalan Trans Papua juga akan meningkatkan konektivitas serta kesejahteraan masyarakat di Papua Barat dan Papua. Adanya Jalan Trans Papua juga sebagai perwujudan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan sosial sekaligus sebagai kemajuan dari representasi rakyat Papua Barat dan Papua di masa mendatang. Progres selanjutnya adalah pembangunan jembatan Yutefa yang sebelumnya bernama Halte Camp. Jembatan Yutefa ini berdampingan dengan Tol Trans Jawa dan MRT yang dilambangkan sebagai pencapaian pembangunan Indonesia di bidang infrastruktur. Panjang bentang utama jembatan Yutefa mencapai 732 meter dan menghubungkan kawasan utama kota Jayapura dengan distrik Muara Tami. Saat peresmian setahun lalu, Jokowi mengatakan jembatan Yutefa telah menjadi landmark Papua yang juga memiliki beberapa manfaat strategis, yakni sebagai solusi pemecahan kepadatan penduduk di kota Jayapura. Jembatan tersebut juga mempersingkat waktu tempuh sekitar 70 menit dari kota Jayapura menuju distrik Muara Tami dan pos lintas batas negara PLBN Skau. Manfaat lainnya adalah sebagai sarana pendukung Pekan Olahraga Nasional yang telah diselenggarakan di Papua. Jembatan Yutefa mendapatkan 2 rekor dari Muri. Yang pertama adalah pembangunan jembatan pertama dengan pelengkung dibuat utuh di tempat lain, lalu dibawa ke lokasi. Rekor yang kedua adalah rekor pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak terjauh dan pemasangan jembatan rangka baja utuh terpanjang. Maka tak heran Bank Indonesia menyatakan pemasangan gambar jembatan Yutefa pada pecahan uang khusus baru Rp75.000 yang merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan pembangunan infrastruktur di Papua. Program yang luar biasa untuk kami di kampung ini, dan saya berterima kasih untuk pemerintah sudah dibangun jembatan merah yang begitu megah untuk kami di Papua, membantu akses kami dalam kegiatan hari-hari sebagai ibu rumah tangga, ya ke pasar, belanja jualan, ketemu keluarga yang di kota. Kita sudah tidak lagi lewat laut, tapi kita lewat jembatan. Rasanya bahagia sekali. Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua digunakan untuk bidang sumber daya alam termasuk jalan, jembatan, pemukiman, dan perumahan. Pada era masa pemerintahan Presiden Jokowi telah dibangun beberapa bandara. Bandara Wamena pun yang dulu disebut-sebut sebagai kandang ayam sekarang sudah terlihat megah dan berkelas. Sementara bandara yang dibangun lainnya adalah Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nebire Baru, dan Bandara Mopah. Tak ketinggalan ada 4 bandara lainnya yang berada di Provinsi Papua Barat, yakni Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja 4, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fakfak.
Selain bandara, juga dilakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan seperti Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomoko, Pelabuhan Mor, dan Pelabuhan Serway, serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat. Progres lainnya adalah perataan listrik juga persamaan harga BBM dengan Pulau Jawa. Selain itu, tentunya pembangunan fasilitas pos lintas batas negara yang rencananya akan rampung Maret 2022 mendatang. Pos lintas batas negara Republik Indonesia Papua Nugini PLBNSCO ini sebelumnya pos lintas batas ini yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa, di mana bangunan ini sangat megah, menjadi gerbang, menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Dan ini masyarakat yang dulu tadi terisolir jadi tidak terisolir lagi. Dari negara-negara sekitar Pasifik ini mereka datang melihat bangunan megah ini di sini, sampai di perbatasan saja mereka bisa tahu bahwa Indonesia maju. Oke guys, jadi memang Papua sebelum Jokowi dilantik menjadi presiden seakan-akan dikebelakangkan guys. Papua seakan-akan ya begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan dan lain sebagainya. Setelah presiden atau Bapak Jokowi dilantik menjadi presiden 2014, Bapak Presiden langsung fokus pembangunan, fokus infrastruktur, yaitu kita lihat tadi di Papua yang dulu tidak ada bandara hanya satu yang katanya seperti kandang ayam, sekarang megah, dibangun bandara-bandara lainnya dan lain sebagainya, pelabuhan, stadion, jembatan, dan masih banyak yang lain guys yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu untuk menunjukkan prestasi Bapak Jokowi di wilayah timur Indonesia, khususnya di Papua. Jadi gimana guys ya, cuma Presiden Jokowi lah yang memikirkan rakyat, terutama di bidang infrastruktur guys, karena infrastruktur itu adalah utama. Tidak habis-habisnya saya bilang, tidak akan pernah bisa menjadi negara maju tanpa infrastruktur yang memadai guys. Jadi utamanya infrastruktur agar akses dan mobilitas masyarakat itu lebih mudah dan lancar gitu guys. Jadi itu tadi ungkapan masyarakat di Papua juga, dan alam yang sangat indah guys di Papua dibuat secantik ini oleh Bapak Presiden Jokowi. Itu guys, wah, jadi nggak usah perlu repot-repot ke luar negeri kan. Ternyata di Papua aja sudah seperti luar negeri, seperti di Amerika dan lain sebagainya. Wow, sangat keren sekali guys. Oke guys, terima kasih yang sudah setia menonton di channel Johnny Iswahyudi. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga diberikan kelancaran dalam segala usaha dan dimurahkan rezeki. Amin. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.